Perkenalkan, nama saya Nikadet Inayanti dengan NIM 1817051227 dari kelas 5G. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu contoh kasus terkait akuntansi investasi saham. Adapun kasusnya yaitu prosedur akuntansi menurut metode biaya dan ekuitas. Asumsikan bahwa Fin Company memperoleh 25.000 lembar dari 125.000 lembar saham yang beredar dari Porter Corporation seharga 4.000 per lembar pada tanggal 1 Juli. Laba bersih dari Porter Corporation untuk tahun tersebut adalah 550.000 dan dividen sebesar 350.000 telah dibayar pada tanggal 1 November. Jika laba bersih Porter Corporation untuk tahun berjalan adalah 200.000 dan jika setelah dividen likuidasi saham memiliki nilai wajar sebesar 52 juta dan kemudian saham diklasifikasikan sebagai saham perdagangan dan tersedia untuk dijual, diminta yang pertama, buatlah catatan akuntansi investasi saham yang dilakukan oleh Fin Company pada Porter Corporation dengan metode biaya dan ekuitas. Yang ke B, hitunglah nilai investasi menurut metode biaya dan ekuitas. Adapun menjawab soal yang pertama yaitu catatan akuntansi investasi, di mana 25.000 dikali 4.000 mendapatkan hasil 100 juta. Caranya yaitu dengan mengalihkan perolehan lembar saham dan harga per lembar saham dari Porter Corporation, di mana catatan investasi dalam Porter Corporation dengan kepemilikan 20%. Adapun jurnal metode biaya atau nilai wajar pada tanggal 1 Juli yaitu investasi dalam Porter Corporation pada kas sebesar 100 juta. Kemudian jurnal metode ekuitas pada tanggal 1 Juli yaitu investasi dalam Porter Corporation pada kas sebesar 100 juta. Kemudian untuk mencatat penerimaan dividen dan mencatat penyelesaian pendapatan dividen, terlebih dahulu menghitung dividen likuidasi, di mana laba tahun berjalan pada Porter Corporation sebesar 200.000 memperoleh bagian 20%, jadi 20% dikali 200.000 dikali setengah mendapatkan hasil 20.000. Kemudian pendapatan dividen 20% dikali 350.000 mendapatkan hasil 70.000. Jadi kelebihan dividen likuidasi yaitu 70.000 dikurang 20.000 mendapatkan hasil 50.000. Adapun jurnal untuk mencatat penerimaan dividen, jurnal metode biaya atau nilai wajar pada tanggal 1 November yaitu kas pada pendapatan dividen sebesar 70.000. Kemudian jurnal metode ekuitas pada tanggal 1 November, kas pada investasi dalam Porter Corporation sebesar 70.000. Kemudian mencatat penyelesaian pendapatan dividen, jurnal metode biaya atau nilai wajar pada tanggal 31 Desember yaitu pendapatan pada investasi dalam Porter Corporation sebesar 50.000. Kemudian jurnal metode ekuitas tidak dijurnal karena pada metode ekuitas tidak ada penyelesaian karena tidak ada dividen likuidasi. Kemudian mencatat perolehan laba dari Porter Corporation, di mana laba bersih Porter Corporation yaitu 550.000 memperoleh bagian 20%, jadi 20% dikali 200.000 dikali setengah mendapatkan hasil 55.000. Kemudian jurnal metode biaya atau nilai wajar tidak dijurnal dengan asumsi saham tidak diperjualbelikan. Kemudian jurnal metode ekuitas pada tanggal 31 Desember, investasi dalam Porter Corporation pada kas sebesar 55.000. Kemudian untuk mencatat nilai investasi Fin Company dalam Porter Corporation yaitu yang pertama jurnal metode biaya atau nilai wajar pada tanggal 1 Juli, investasi dalam Porter Corporation sebesar 100 juta. Kemudian pada tanggal 31 Desember dividen likuidasi sebesar 50.000. Jadi pada tanggal 31 Desember nilai investasi akhir yaitu 100 juta dikurang 50.000 mendapatkan hasil 99.950.000. Kemudian jurnal metode ekuitas pada tanggal 1 Juli, investasi awal sebesar 100 juta. Pada tanggal 1 November dividen yang diterima sebesar 70.000. Kemudian pada tanggal 31 Desember labanya sebesar 20% mendapatkan hasil 55.000. Jadi pada tanggal 31 Desember saldo akhirnya yaitu 100 juta dikurang 70.000 ditambah 55.000 mendapatkan hasil 99.985.000. Baik, sekian penjelasan satu contoh kasus dari saya. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.